Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Soleha dengan NIM 08811182530011. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, yaitu nomor 2, yaitu membuat program menghitung tahun kabisat. Yang pertama itu kita bikin dulu algoritma deskriptifnya dengan membuat logikanya terlebih dahulu, yaitu program dimulai dengan memesan variabel tahun. Nanti di program itu maksudnya sebelum membuat program kan kita bikin logika dulu. Nah, yang pertama itu kita bakalan memesan variabel. Nah, variabel ini bakalan disimpan di program, bakalan menyimpan input dari pengguna ke program. Nah, yang pertama itu dia bakal memesan variabel tahun untuk pengguna memasukkan sebuah tahun. Lalu jika sudah, tahun yang dimasukkan kemudian disimpan oleh program. Setelah program mengecek tahun tersebut untuk menentukan apakah tahun itu termasuk tahun kabisat atau bukan, seperti itu. Lanjut, kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu program melakukan pengecekan secara bertahap. Nah, di sini saya akan menggunakan kondisi if nantinya. Nah, jika tahun tidak memenuhi syarat, program langsung menampilkan bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat. Nah, jika memenuhi syarat, program langsung melanjutkan ke pengecekan berikutnya atau kondisi berikutnya sampai didapatkan keputusan akhirnya itu apa. Nah, setelah hasil ditentukan, ini program akan mencetak apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan. Lalu program akan menyelesaikan program selesai dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat dulu pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini sebelum kita membuat program, yaitu dengan mencampurkan bahasa sehari-hari dengan bahasa pemrograman. Dia lebih mudah kita membuat programnya nanti. Yang pertama itu kita bakalan mendeklarasikan variabelnya. Variabelnya yang diminta itu adalah tahun, supaya pengguna nanti bisa menginputkan tahun di variabel ini. Kita menggunakan tipe data integer karena dia dalam bentuk bilangan bulat. Lalu kita begin ini untuk memulai programnya. Nanti begin ini bakalan berpasangan dengan end, yaitu mengakhiri program kalau end, kalau begin untuk memulai program. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, itu pengguna bakalan menginput tahun ke program. Lalu kita masuk ke kondisi yang pertama. Kan kalau tahun kabisat itu dia ada 3 kondisi, habis dibagi 4, lalu habis dibagi 100, dan habis dibagi 400. Nah, ini dia kondisi yang pertama. Jika tahun habis dibagi 4 itu sama dengan 0, maka dia akan begin, dia membuka lagi untuk kondisinya. Untuk kondisi yang pertama itu, if yang ini itu bakalan berpasangan dengan else yang ini. Dia nanti yang ini. Jika tahun habis dibagi 100 sama dengan 0, maka dia akan mencetak ini. Tahun adalah kabisat. If jika tidak, dia bakal ngecek ini. Oke, kondisi yang kedua, dia bakal ngecek ke kondisi yang kedua. Jika tahun habis dibagi 400 itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak ini. Ada yang kelewat. Kondisi yang kedua dulu, kita cek dulu apakah tahun itu dia habis dibagi 100, maka dia bakalan mencetak tahun kabisat. Dia adalah tahun kabisat gitu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Pseudocode ini merupakan campuran dari bahasa sehari-hari dengan bahasa pemrograman. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabel tahun atau memesan variabel tahun dengan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Nanti dia langsung ke begin ini untuk memulai program dan akan ditutup dengan end nantinya. Lalu kita ini menginputkan tahun. Nah, kita masuk ke kondisi, jika tahun itu habis dibagi dengan 4 sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun adalah tahun kabisat. Jika tidak, dia bukan tahun kabisat. Nah, lalu kita begin lagi untuk if yang pertama. Ini untuk membuka kondisi yang pertama. Lalu kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu jika tahun habis dibagi dengan 100 sama dengan 0, maka dia akan membuka lagi membuka if dengan yang ini. Dia bakalan mencetak bukan tahun kabisat. Karena kalau habis dibagi 100 dia bukan tahun kabisat. Nah, jika tahun itu habis dibagi 400 sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun kabisat. Nah, kalau dia habis dibagi 4 tadi, berarti dia tahun kabisat. Jika semuanya yang diinputkan oleh pengguna itu tadi tidak ada pada kondisi ini, maka dia akan mencetak bukan tahun kabisat. Gitu. Lalu dia end untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita ke flowchart. Flowchart ini merupakan bahasa pemrograman dalam bentuk bagan atau simbol. Yang pertama itu kita start ini untuk memulai program dengan simbol oval. Lalu ini ada diagram alir. Diagram alir ini supaya dia mengetahui apakah dia mau ke mana, ke kiri, kanan, atau ke atas, bawah gitu. Lalu dia mengalir ke kanan dengan input, dan masukkan input tahun. Input itu menggunakan simbol jajar genjang. Lalu dia mengalir ke bawah dengan kondisi, dengan masuk ke kondisi. Kondisi yang pertama itu, jika tahun habis dibagi 4 sama dengan 0, maka jika iya, dia bakalan mencetak bukan tahun kabisat. Ini kebalik ya. Ini itu, maka dia akan mencetak tahun kabisat. Nah, jika tahun itu habis dibagi dengan 100 sama dengan 0, maka dia akan mencetak bukan tahun kabisat. Jadi ini sama ini itu ketukar. Maaf ya. Sebelumnya maaf karena ketukar. Nah, jika tahun habis dibagi 400 sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun kabisat. Nah, jika kondisi tadi tidak ada yang benar, maka dia bakalan mencetak output yaitu bukan tahun kabisat dengan simbol jajar genjang. Lalu semuanya akan mengalir ke end. Dia akan mengakhiri program gitu. Oke. Langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat program untuk tahun kabisat itu. Yang pertama itu ada headernya. Headernya ini ada 3 struktur utama, yaitu pagar include IOStream, using namespace std, dan inmain. Include IOStream itu untuk library-nya, untuk memanggil library. Kalau using namespace std itu untuk menggunakan si library tadi. Nah, inmain ini adalah fungsi utama atau yang menjalankan program utama. Lalu ada buka kurawal, yaitu untuk memulai program. Yang selanjutnya bakalan mendeklarasikan atau menginisiasi variabel tahun dengan tipe data integer.
Nah, yang selanjutnya ini kita mencetak, yaitu program akan mencetak ke layar, yaitu masukkan tahun. Nanti pengguna itu bakalan menginputkan nilai nanti yang disimpan di variabel tahun. Tuh. Lalu kita ke kondisi yang pertama, jika tahun habis dibagi 4 sama dengan 0, dia merupakan, nanti dia mencetak adalah tahun kabisat. Nah, dia akan membuka kurawal ini. Dulu sampai di udah. Nah, kondisi yang pertama itu, yang ini, jika tahun habis dibagi 4 sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun kabisat. Nih, jika tahun habis dibagi dengan 100 itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak bukan tahun kabisat. Nah, jika tahun itu habis dibagi 400, maka dia akan mencetak tahun kabisat. Jadi, buka kurawal ini untuk if yang pertama, ini untuk if yang kedua, ini untuk if yang ketiga. Lalu, jika tidak ada semua, dia bakalan mencetak bukan tahun kabisat. Oke, untuk mengecek apakah program ini berjalan dengan baik dan benar, kita langsung saja ke running. Nah, misalkan kita masukin tahun 2020, kita enter. Nah, tahun 2020 itu adalah tahun kabisat karena dia habis dibagi dengan misalkan 400. Coba kita cek ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan kita masukin tahun yang lain. Misalkan aku masukin tahun 2000. Oke, kan kita masukin tahun 2024. Enter. Nah, 2024 juga adalah tahun kabisat. Misalkan kita masukin tahun 2000. Nah, 2023 itu bukan tahun kabisat karena dia tidak habis dibagi dengan 4 maupun 400. Seperti itu. Lalu kita ke penjelasan program. Penjelasan programnya itu tadi diawali dengan memulai program, yaitu dengan kurung kurawal, lalu dia akan memesan tempat untuk variabel tahun dengan tipe data integer, lalu
dia akan mencetak pesan, yaitu masukkan tahun, untuk meminta pengguna memasukkan nilai tahun ke layar. Lalu program membaca tahun yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya di variabel tahun. Lalu dia bakalan memeriksa kondisi yang pertama, apakah tahun habis dibagi 4? Jika iya, lanjut ke langkah selanjutnya. Jika tidak, maka tampilkan bukan tahun kehabisat ke layar dan selesai. Nah, jika iya tadi kan dia lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Periksa apakah tahun habis dibagi 100? Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan tahun kehabisat ke layar dan selesai. Selanjutnya, dia bakalan memeriksa apakah tahun habis dibagi 400. Jika iya, maka tampilkan adalah tahun kehabisat ke layar. Jika tidak, yang ditampilkan adalah bukan tahun kehabisat. Lalu tutup kurawal, yaitu program selesai. Oke. Mungkin sampai sini saja penjelasan tugas video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.